Akun apa ini? Apa Coki? Di belakangnya ada very important person. Ada VIP. Kenapa emang akun-akun itu Coki? Banyak sekali mobil mewahnya. Wow. Apa ini di HP-nya ada 8 miliar, 7 miliar, 3 miliar. Aku ingin kaya juga. Itu orang-orang kaya yang karena main saham Coki. Hah? Bukan karena kelapa sawit. Ada juga yang karena batu bara, ada. Tapi itu yang pamer-pamer mobil-mobil itu biasanya dia karena main saham. Kalau begitu daripada kita ini pulang ke rumah kamu, kenalkan aku ke orang-orang yang bisa saham dong. Aku ada sih satu kenalan. Dia adalah orang yang ngajar-ngajar saham juga. Dia juga punya perusahaan juga. Punya ilmunya juga. Punya perusahaan. Ya. Pasti punya Ferrari. Di perusahaan. Punya saya yakin punya. Di kantornya pasti ada private jetnya. Saya nggak tahu kalau itu. Ya kan, saya bukan Pasti. sekretarisnya soalnya. Kenapa saya tahu hartanya dia? Intinya Anda jangan lihat gurunya itu dari Pasti harta. di mejanya Ya. banyak uang cash. Di HP-nya pasti ada kayak keuntungan 3 miliar. Saya nggak tahu. Ya. Kalau gitu itu orang biasa. Loh. Anda jangan meremehkan. Anda tuh kalau mau belajar saham, ini saya kasih tahu dasarnya. Iya. Jangan langsung membayangkan keuntungan Ferrari apa-apa, jangan begitu. Ya kan, nanti jual ginjal aja kalau laku, ya kan? Anda jangan membayangkan begitu. Kita belajar ilmunya aja dulu. Oke? Yang penting kita belajar ilmu, habis itu kita terapkan, kita pasti kaya-kaya. Saya sejujurnya jadi Coki VIP, Muslim VIP. Oke. Nah, ini Coki tempatnya. Mbak, ini kantor yang tempat cari-cari cuan ya katanya? Iya, betul. Ini Astronaut Internasional. Ini dia Coki. Mau ketemu Langsung pimpinannya. Langsung pimpinannya. Pak Gemma? Iya, Pak Gemma. Ini. Pasti kita. Tapi lo yakin ini tempatnya? Iya, memang ini seperti lobby hotel sih Coki, tapi dari sinilah kita akan sukses, Bro. Aku masih skeptis. Kalau nggak percaya, ayo deh. Silakan ditunggu di dalam ya, Pak. Oke, Pak. Ini memang tempatnya kayak karaoke ya kan. Tapi ini bro, tempat kesuksesan kita. Mana nih orangnya? Mana orangnya nggak ada. Wah, ini dia bro. Slim, denger gue dulu. Apa? Jadi ini tempatnya kita bisa cari cuan. Iyalah bro, di sini ada masternya. Tempat cari. Mana Ferrarinya? Lo. Mana pameran-pameran sarana kehidupannya? Mana rumah ada lift? Mana uang-uang cash yang dihambur-hamburkan depan muka? Oh, karena itu yang biasa Anda lihat di Instagram. Iya, biasanya yang saham-saham tuh dandanannya hypebeast. Pakai mobil-mobil. Kebanyakan lihat Instagram Anda. Naik private jet ini malah pesawat-pesawat. Saya skeptis. Tenang. Ini nanti gurunya datang langsung kita belajar. Oke? Belajar? Iya. Nggak ini bisa langsung untung saat itu juga. babi ngepet Anda kalau mau langsung untung. Ya namanya ada proses belajarnya. Anda kalau serakah boleh, tapi jangan gelap mata juga. Ya sudah. Kita tunggu nih. Ini ada gurunya. Apa nih? Surprise! Bang Muslim. Wah, ini Coki nih, baru pertama gue ngeliat dia nih. Ya, beberapa kali kesini. Waduh, luar biasa Ini nih. dia Coki yang akan mengajari kita cuan-cuan juga. Nah, pernah nonton film ini kan? Pernah. V for Vendetta kan? Dollar Haze. Oh, salah. Money Heist. Itu yang harus kita taruh di kepala kita. Money Heist ya. Ngerampok duit secara legal. Ngerampok duit Secara legal. Iya. Tapi jujur aja nih, gua boleh terang-terangan nggak nih bang? Iya. Gua dari tadi begitu datang ke sini, masuk ke tempat lu, gua nggak ngelihat mobil sport. Mobil sport, Saya tidak melihat lift. Saya tidak melihat uang cash depan mata. Iya, harusnya di sini duit semua. Makanya nggak salah sih. Lu ngajak dia ke sini tuh nggak salah. Kenapa tuh? Gila begini gimana? Yang kayak gini-gini nih yang kena tipu money game. Ini bukan gila, ini cerminan masyarakat. Ya emang, tapi emang begini. Melihat kekayaan-kekayaan orang, langsung pengen, mana nih Ferrari, mana ini? Makanya Begitu. money game laku di Indonesia.
Berkedok apapun ya. Berkedok. Nah, tapi gue tertarik. Lo Ya. bilang kita money heist, merampok uang secara legal. Ya. Double memang. Iya, Memangnya double. Bisa Mungkin ya? lah, bisa dong. Semua Merampok. itu bisa diajarkan. Semua itu bisa diajarin. Makanya gue setuju lu bawa dia waktu lu telepon kan. Iya. Nah, gue setuju karena apa ya? Ya ini kelakuan kayak begini nih Trader tersesat. sesat. Tersesat. Jadi pas dia dateng itu konsep berpikir lu udah mana? Hartanya mana? Nah, gue nggak lihat ya. Lu mengukur semuanya itu dengan harta, Oke. dengan kesuksesan, dengan mobil, Iya, dengan iya, pesawat. iya. Gimana kalau ternyata gue ini adalah orang yang sengaja beli gitu untuk narikin duit masyarakat untuk pencitraan gue doang? Habis loh. Benar juga, aku tidak kepikiran. Masa baru tahu kamu Coki? Aku tidak kepikiran. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan ini kepada kita berdua nih. Apa fundamental yang kita butuhkan pertama kali saat kita ingin join game ini? Gini Ya. bro, pertanyaan pertama, lu kan udah sukses jadi pelawak. Ya. Terus ngapain sih lu masuk ke dunia ini? Karena saya ingin kalau meninggal tidak dicerti. Dan karena melawak itu berbahaya banget. Berarti bisa dikatakan lu punya bisnis lawak udah nggak laku dong sampai lu harus ke market. Ya. Ya, kita kalau bisa menaruh 2 telur di 2 keranjang yang berbeda, Ya. lebih menarik. Bisa. Gitu loh. Lumayan. Jadi Lumayan, artinya ya? lu udah bisa berpikir bahwa walaupun lu dikatakan sukses di dunia stand up comedy, ya lu masih merasa bahwa gua akan cari income lain karena ya pingin dapat tambahan gitu. Benar. Dan sejujurnya saya juga tergoda sih Bang ngelihat di Instagram Iya. orang itu kayaknya dapat uang apa segala macam, tertarik. Gitu. Seakan-akan semudah itu. Kayak gini deh, kita Ya. tuker, gua mau jadi stand up comedy. Hmm. Tapi gue pingin langsung keren kayak lu, udah nggak perlu ngapa-ngapain. Jangan Bisa bisa. dong. Kok bisa? Gue kan Harus gampang, tinggal lucu doang apa sih? Wah, ya nggak bisa lah, itu Nggak ada bisa, prosesnya. ada prosesnya juga, Bang. Harus belajar dulu, harus ngerti dulu teknik komik. Anda ngomong proses-proses tapi kesini mau langsung kaya. Nah, Orang belajar komedi nggak boleh langsung. iya. Iya. Situ kan ngerti itu. Semua ada prosesnya. Semua ada proses. Berarti kita harus datang dengan sifat apa namanya, pemikiran yang rasional juga ya. Iya. Rasional, terus nggak Oke. boleh maruk, pingin cepat kaya. Iya. Karena ini bukan tempat pesugihan. Iya kan? Coba lu bayangin, pasar saham itu kemarin Iya. itu naik gila-gilaan kan, kencang Oke. banget. Benar. Berapa banyak orang yang menggunakan pasar saham itu untuk pelarian? Oh. Bisnisnya kacau balau kena COVID, lalu dia pikir ini tempat pesugihan. Karena apa? Ngeliatin orang-orang pamer di TikTok, ya kan? Naik-naik Ya keuntungan semua naik, ini keuntungan saya ratusan juta, saya bisa beli mobil. Ujung-ujungnya kan kepancing ya lu kan? Iya. Datanglah. Iya. Wah, influencernya ternyata bajingan juga kan. Semuanya fake gitu, beli ini beli itu, tapi gua nggak tahu tuh duit dari mana, dari ngepet kali beli itu, ya kan? Wah, berarti poin pertama ternyata muslim. Apa itu, Coki? Tempat ini bukan pesugihan, pasar saham bukan Bukan. pesugihan. Bukan. Sesuatu yang harus kita pelajari ya. Ya. Iya. Harus Itu lu poin pelajari. pertama tuh. Oke. Udah gini deh, Heeh. kalau gua tuh selama 14 tahun udah banyak handle traders, Iya. ya. Banyak murid-murid gua sekarang udah jadi. Dan bahkan jadi influencer juga. Oke. Ya. Tapi Banyak. setelah prosesnya ya, Setelah proses. Ya. bukan influencer. Jadi bisa dikatakan usia gua itu di market itu udah lumayan bisa diperhitungkan sebagai senior. Belasan tahun ya. Gua 14 tahun. Dari 14 zaman tahun. 2006, 2007 awal itu gua udah mulai ya. Awal Iya. 2007 lu handphone aja nggak bisa kayak sekarang main online. Bayangin susahnya zaman dulu. Iya. Ya kalau tadi lu lihat buku begitu banyak itu buku-buku yang gua habisin semua. Iya kan? Bukan pajangan ya. Bukan pajangan. Nah, itu buku-buku dan gua tahu. Misal lu tanya ilmu ini gitu. Iya. Gua bisa refer tuh ambil buku yang itu chapternya berapa gua ingat. Oke. Artinya proses ya. Ada proses Ada yang proses. panjang ya. Nah, daripada lu sesat, Ya. kalau lu bener-bener mau belajar kan gua tanya lu bener mau belajar atau cuma buat konten doang nih? Belajar lah. Belajar, Bang. Belajar. Belajar beneran. Belajar deh, karena kalau buat konten doang ya Iya. cuman sesaat. Ya lu kan namanya sorry ya, Iya. artis-artis kayak lu kan settingan mulu kerjaannya. Ya. Endorsan. Wah. Ya kan? Tapi khusus kali ini Khusus kali kita ini. tinggalkan itu settingan, tinggalkan endorsan, kita Betul. benar-benar mau belajar dari nol. Mau komit? Mau komit. Komit karena Komit. saya dan Tretan Muslim punya pemahaman kalau kita punya ilmunya,
mau kita nanti nggak ada uang, nggak ada apa, ilmunya tetap bisa kepake sampai Nah, kita tetap bisa cari duit Itu lagi. dia. Yang penting punya ilmu, punya cara sikap, bisa punya cari cara duit pandang. pakai ilmu ya. Pakai ilmu itu. Oke, gini. Ya, Kalau lu udah komit, Ya. ya. gua akan komit modalin lu. Nah, bingung kan? Memang Sorry tidak bang, ada- saya kasih tahu dulu. Memang tidak ada Ini mobil. kita nggak ada dasarnya loh bang. Kita nggak ada Sorry. pengetahuan apa-apa. Gini, kalau lu yang nembak gitu, kita yang ragu karena kita Makanya- nggak ada dasarnya sama sekali. Selain nggak ada dasarnya, dia mentalnya udah busuk dia. Emang, gua tahu. Dia sesat banget. Makanya. Dia udah sesat banget, Udah sumpah. susah dari cerminan orang-orang sekarang kan, langsung pengen kaya. Iya. Yakin nih mau modalin kita nih bang. Tapi kita benar nggak punya basic Nah, sama sekali. gini kan? deh. Gua akan modalin lu untuk jadi trader Ya. yang bisa mengaplikasikan ilmu astronaci di semua market. Semua market. Oke. Gua akan modalin lu satu orang 10 juta. Oke. Kita akan coba main, ya, mulai dari nanti steppingnya, lu akan bisa nganalisa saham, nganalisa chart ini. Ya. Ini grafik ini bukan Oh. denyut jantung orang ya. Lu pasti mikirnya denyut jantung gitu kan? Saya kira malah lukisan abstrak. Lu gitu abstrak. Iya, karena beneran nggak tahu gua. Lu bener-bener bangke lu ya. Itu yang namanya Sido pencipta dot teori bangkit dari kubur. Iya salah bro. Ini nih grafik COVID. Tapi ngomong-ngomong kalau lu ngomong COVID ya, Iya. ini di sini nih ada loh grafik COVID. Masa? Ada cuy. Nah, confirm COVID, confirm total tuh. Ada grafiknya. Oke. Bisa digrafikin, hebat kan? Gitu. Tuh, COVID. Nah, lu misalnya saham, Ya ya. Ya. saham Bank Mandiri misalnya. Ya, Ada. ya. Nah, Oke, berarti kita mulai belajar saham. ini dari ini dulu ya. Ini tuh jantung market. Jantungnya. Jadi ilmu itu terbagi ada fundamental. Ya. Ya fundamental lu belajar kayak perusahaan ini bagus nggak sih? Oke. Sama dengan kayak misalnya ini banyak stand up comedian. Tapi yang membuat majelis lucu itu dinilai lebih bagus tuh apa? Itu yang namanya valuasinya atau kayak value daripada lu orang tuh apa? Itu kan itu fundamental. Oke. Ya. Oke. Kalau teknis itu bicara kayak gini. Kadang ada yang secara value, misalnya Bang Indro deh, dia Iya, kan iya. mempelajari secara skillnya teknis. Ini secara teknis sebenarnya busuk, value-nya tuh nggak ada. Iya. Tapi kok diterima masyarakat. Contoh yang settingan deh. Oke. Iya, Oke. iya. Miss Chadel lagi rame tuh. Iya, Miss Cadel. Secara value, didididiu kan. Iya, Tapi dididiu. kok ini terima Nyanyinya kayak begitu. Betul. Jujur gue nggak tahu ya, itu nyanyinya settingan dia pura-pura bego nyanyi begitu, Iya, atau iya, dia memang nggak bisa nyanyi. Tapi terlepas dari itu, Dia dia masyarakat sejujurnya gue nggak percaya kalau dia nggak bisa nyanyi. Itu kalau cuma do re mi fa sol disalah-salahin itu Ya. kemungkinan settingan. Iya, Settingan. iya. Iya. Ini anak pinter. Ya. Kalau nggak pinter nggak mungkin kayak gini. Ya. Secara value ada value-nya nggak? Teknik dia? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Bisa jujur ya, tanpa Iya, mengurangi iya. rasa Iya. hormat, tapi memang Iya, nggak ada. betul. Tapi kok bisa rame? Oh, itu yang harus kita pelajari ya. Iya dong. Maksudnya value kecil, misalnya value rendah, tapi di masyarakat bisa rame. Dan harganya naik. Ngebacanya pakai grafik. Kalau lu cuma ngelihat value, Ya. nggak ada value-nya. Tapi kenyataannya tiap kali dia ribut sama Uya, ribut sama siapa? Rame viewernya bro. Gua ngajarin yang ilmu kayak begini kalah. Lu bikin konten kalah sama dia. Benar, fakta. Teknis, persepsi masyarakat, persepsi publik. Nah, di saham juga sama. Value-nya bagus. Ya. Kayak misalnya siapa sih yang nggak menggunakan produk Unilever? Lu pakai Unilever kan? Pasti. Pakai. One way or another pasti kita ketemu. Pakai. Tapi sahamnya Turun. kayak ke neraka nih. Padahal semua orang pakai. Pakai. Dan tahu ya Unilever Nah, ya. orang bilang doge to the moon. Iya. Itu kripto. Nah, Iya. ntar lu gua ajarin kripto. Ya, Iya, ini iya. kita saham dulu. Ini saham. Ini Unilever to the hell, man. Turun ke bawah. Iya. Tapi sahamnya, perusahaannya bagus nggak? Bagus banget. Siapa yang nggak pakai produknya? Iya. Bahkan saya kesini tadi mandinya pakai sabun Unilever. Lux ya? Di sabun Lux. Oh, bukan endorse nih, bukan Bukan endorse. endorse ya. Iya, Tapi iya. maksudnya membuktikan itu suatu yang value-nya kayaknya oke, tapi bisa turun. Tapi giliran lu invest, Iya. kita lihat aja nih dari tahun 2020 nih. Iya. Saham-saham lain pas Covid itu udah recovery. Ini harga berapa? 9.500 kan? Iya. Sekarang harganya 5.300 coy. Hilang 50%. 9.000 kok. Nah, waktu beli saham lu pakai Ferrari, Ya. pakai BMW, sekarang lu pakai BMX coy. Habis. Iya, Oke, iya, oke. iya. Ini fakta. Jadi artinya nggak ada yang namanya market selalu naik. Oke. Bahkan Secara value ini bagus, tetapi persepsi dari masyarakat, perilaku di pasar gimana? Turun-turun aja.
Oke. Dan itu yang akan kita pelajari. Fundamental, Ya. technical analysis, ya. Oke. Yang ketiga, itulah kalau lu tahu Astronaci, itu astrologi dan Fibonacci. Nah, jadi kan selalu menjadi pertanyaan, kapan nih? Kapan bisa naik? Kapan Timing. bisa turun? Timing. Ya. Oke. Kita combine. Paling nggak secara dasar. Nah, ini perjalanan bakal panjang. Merubah lu sebagai trader yang tersesat ini menjadi trader kembali ke jalan yang benar, paling cepat juga setahun. Tapi ini akan lebih terasa seperti perjalanan spiritual daripada mempelajari, karena ternyata trader itu yang tersangkut ada persepsi juga, Iya, ada pemahaman mental, teknologi, mental. I up to the challenge. Oke. Ya. I up to the Ya, challenge. jadi gampangnya, gua modalin lu $1.000. Oke. Ya. Kita bisa mulai nanti menganalisis saham, Ya. tetapi nanti waktu kita tradingnya mungkin kita bisa trading di semua market, kayak misalnya ya saham Indonesia pasti, Ya. terus kita trading di saham Amerika, Ya. Ya. kripto kita coba. Saham Amerika Oh bisa. iya Oh, dong, kripto. Facebook, Tesla, Apple, Google, Oke. belum pernah kan? Hmm. Kita coba tradingin, ya. Habis itu komoditi, ada emas, Ya. itu kita tradingin. Jadi kita coba di Forex. semua tempat ya berarti ya. Karena ilmu yang benar itu Yeah. tidak cuma bisa dipakai satu doang. Makanya lu kalau ketemu sama influencer-influencer yang suka pamerin di TikTok tuh, Ya. Ya. kan cuma nyaham doang. Karena apa? Ya modal cuma jadi influencer, semua orang beli, kambing, sapi, babi semua beli juga naik harga sahamnya. Betul. Nggak usah pakai ilmu. Udah. Oke. Tadi ilmu jadi nggak berpengaruh ya gara-gara Nah, makanya beli gitu. syarat utama kita mesti deal dulu. Once lu udah hebat, ada etika atau kode etik yang mesti jaga, bro. Lu tidak boleh menggunakan keartisan lu untuk menginfluence atau menghasut dalam tanda kutip publik untuk membeli saham dan lalu lu buang sahamnya. Saya tidak pernah mendengar ini di konten trader lain. Saya tidak mencurigai kenapa influencer itu begitu. Sorry. Oke, berarti part of the deal adalah ada kode etik yang harus kita jaga. Ya, pertama berarti kalau kita kaya nanti nggak boleh menghasut orang. Ini sebelum kaya, bro. sebelum kaya, cuan lah, untung lah misalnya. Iya, sebelum untung. Karena biasanya artis-artis, Ya. sebelum dia untung, sampai dia bisa untung, dia menggunakan influence dia Ya. untuk mengundang fans-fans dia beli sahamnya. Oke, berarti kita Begitu fair ini saham pure. dibeli, Oke. dia Ada jual. dugaan. Ada dugaan Ya. dia menjual. Oke. Saat sahamnya naik dijual gitu. Itu yang disebut dengan pump and dump. Pump and dump. Ada hukumnya di Undang-Undang Pasar Modal. Gue bisa tunjukin pasalnya. Nah, pelajaran pertama adalah kode etik dulu buat kalian. Oke. Itu nanti kita akan bahas ya. Nanti kita atur setelah gue modalin lu, pelajarin kode etik dulu. Karena apa? Oke. Gue nggak mau, gue kasih lu senjata, lu jadi penjahat, bro. Fair enough. Gue berdosa. Siap. Fair enough. Oke. Ya. Oke, fair enough. Nah. Inilah perjalanan spiritual. Sesuai Ilmu yang baik Iya. itu bisa digunakan untuk semua market. Para pom-pomers kayak begitu, mereka kelihatan hebat di Bursa Efek Indonesia. Ya. Ayo bawa mereka ke gold. Gua tantangin, ayo trading gold. Bisa lu ngepom-pom? Nggak bisa. Nah, ilmu yang bagus kepake di semuanya. Oh. Baik. Kripto mungkin bisa dipom-pom, bro. Yang Oke. spot Ya, marketnya. Ya. Bisa dipom-pom. Baik, Nah, baik. Gold nggak bisa karena satu harga ya. Ya karena kayak sekarang terlalu gede. Ya. Ya. Tapi kalau kita mau ngomong ngepom-pom kelas-kelas Bitcoin juga udah susah. Yang bisa ngepom-pom paling sekelas Elon Musk gitu ngepom-pom lewat Twitter. Nah, lu bisa lihat Elon Musk aja Begitu ya. ngepom-pom kan? Iya. Ngepom-pomnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau banyak orang ngepom-pom, Ya. terus caranya kita bisa untung tuh bagaimana? Oke. Itu dia. Technical analysis, price action, grafik itu tidak bisa bohong. Oke. Banyak orang bilang ini ilmu tarik-tarik garis. Ya. Ya, lu pasti mikir juga nih, apaan sih masa ditarik-tarik garis orang bisa Iya. jual beli? Ya, Ini bisa diprediksi. bisa diprediksi. Kenapa? Karena dasar daripada chart ini adalah perilaku manusia. Perilaku. Oh, gitu. Nah, perilaku manusia itu kan ada kecenderungan yang selalu berulang. Ya kan? Repetitif ya. Ya, repetitif. Udah selalu. Lu udah sesat ya, sesat aja gitu. Nah, kan kita mengurangi kesesatan dia. Betul. Sampai Mengurangi taraf yang doang. Mengurangi. sampai taraf yang tidak berbahaya tentunya. Ya, tapi pada saat nanti kontrolnya mulai lemah, manusia akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Manusiawi ya. Manusiawi, dan itu terrefleksi di grafik karena setiap terbentuknya, kita sebutnya candlestick ya. Ya. Itu setiap terbentuk merah, hijau candlestick ini, itu merupakan rekaman daripada aktivitas transaksi manusia. Berarti yang ada di sini itu cerminan fear and greed. Ketakutan, keserakahan. Nah, dan setiap market beda-beda karakternya. Saya semakin tertarik ternyata Semakin Musi. tertarik, ya. Semakin tertarik karena cara
Bang menyampaikan ini, kita bukan cuma belajar mengenai technical analysis, kita juga belajar mengenai psikologi manusia juga. Karena market psychology. Jadi kita ini sekarang sedang deal dengan market perception, ya, human behavior, perilaku manusia itu yang paling penting. Yang membedakan kita sama binatang apa sih sebenarnya? Perilaku kan? Perilaku, yes. Kalau perilaku kita kadang itu lebih parah, lebih jelek daripada binatang, lu gua anjing-anjingin lu jangan marah. Iya, betul. Bener nggak? Karena anjing lebih bagus daripada kita. betul, Setuju ya? Betul. Habib kan ngomong gitu juga. Iya. Nah, itu benar. Nah, perilaku kita kayak gini nih. Lu lihat, turun drastis habis itu buat diangkat. Lu pikir nggak ada korban yang di sini? Gimana kalau orang beli saham di atas, dibantai ke bawah, lalu dia jual rugi, cut loss namanya. Iya. Ya, coba ulangin, cut loss. Karena cut loss itu kata yang paling susah untuk nanti lu lakuin. Cut loss tuh lagi rugi dijual. Karena dia nggak mau lebih rugi lagi gitu kan. Panik biasanya. Walaupun cut loss itu harus dilakukan secara benar, tetapi kebanyakan orang beli di atas, waktu sampai di bawah dia jual. Habis dia jual, terbang. Ini kan ada korban pasti. Ya. Oke. Ini ada berapa mobil yang dijual? Berapa mobil, bro? Iya kan? Ada beberapa orang yang keluar dari rumahnya. Nah, bener loh, tapi fakta. Iya. berarti kan di setiap ada lekukan-lekukan besar ini ada air mata. Iya. Sekarang Anjir lu kalau kayak gitu bener sih, memang bener sih. Sekarang pertanyaan, air mata lu atau air mata gue? Jangan sampai air mata kita sih. Makanya 5-10% trader yang berhasil, sisanya menyumbang kepada yang berhasil. Itu fakta. Bayangin, saya ulangi ya, cuma 5-10% trader yang berhasil, sisanya menyumbang yang berhasil. Scientific research, empiris, ya berarti ada orang yang bikin jurnal. Penelitiannya dilakukan untuk trader forex, dia hanya bisa untung setahun pertama, setelah 1 tahun pertama. Itu historinya. Setahun pertama. Karena sudah mulai terbiasa. Alasannya apapun kita nggak tahu, tapi yang jelas datanya, statistiknya menyatakan trader yang mulai menikmati keuntungan itu setelah 1 tahun pertama. Oke. Nah, ada orang yang sebelum 1 tahun mengundurkan diri. Ya karena dia brutal lah, dia barbar tradingnya sampai hilang rumah. Akhirnya dia mengundurkan diri, dia nggak akan pernah bisa kembali lagi. Karena memang secara statistiknya itu setelah tahun pertama. Jadi kita bicara by data. Jadi kita nggak boleh mengira-ngira, kita opini. Suka gua. Nah, so plan-nya adalah $1.000. Ya. Gua modalin. Ya. Terus lu akan belajar dari video DVD, kita ada beberapa DVD, ada video Ultimate. Ya, tadi lu kesini sama Caroline kan? Iya. Nah, itu dia yang masternya atau juru kuncinya Astrology Shop. Oke. Nah, jadi caranya gimana? Lu mesti keluarin duit untuk beli itu video. Oke. Ya. Siap. Jadi lu keluarin duit 1 juta atau berapa itu? Siap. Supaya ada effort. Bangsa ini udah keterlaluan, maunya gratis. Benar. Yang namanya dikasih gratis, nggak akan pernah bisa belajar. Karena nggak ada sense of urgency-nya ya. Ya, gua gratis, gua taruh. Tapi begitu bayar dia pasti Ada rasa responsibility-nya. Ya, jadi di dalam video itu lu lihat, lu perhatikan, lu pelajarin, nanti metode dikasih tahu sama Olin, ya, terus kemudian gue review secara berkala. Nah, dari $1.000 itu nanti kapan gue baru mulai trade? Nah, sekarang pakai demo account dulu. Jadi uang virtual. Oke. Iya dong. Baik. Jadi kita buat analisis, kemudian kita cobain tradingnya. Siap. Seorang yang belajar keilmuan itu outputnya 2, menjadi analis yang hebat atau menjadi trader yang hebat. Tidak semua analis yang hebat bisa menjadi trader. Oh, dia pinter analisis. Pintar. Lu analisa jago, kasih gua tradingin untung, kasih gede untung. Tapi lu trading sendiri apa yang lu analisain, hancur, bro. Ada yang begitu. Banyak. Analis-analis lu nggak bisa kayak misalnya, oh dia analis hebat misalnya di JP Morgan atau di Merrill Lynch. Lalu Anda berharap dia tuh kalau trading pasti untung. Nggak bisa. Trading itu dunia yang berbeda. Kalau menganalisis semua wajib bisa. Makanya gua ada quote, analisis boleh salah, trading nggak boleh kalah. Karena ada tekniknya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar, lalu lu bikin analisis, dalam proses analisisnya itu 10 kali analisis benernya 2, salahnya 8. Kalau lu untung itu mujizat. Karena yang bener 2. Iya, nggak mungkin dong. Analisis aja udah salah, lu trading bisa menang terus gimana caranya? Iya kan? Makanya orang yang sukses, yang bener-bener qualified, lu harus berani bikin analisis di publik. Buka analisis lu ke publik. Biar publik yang melihat ya. Lihat dong, before kan, afternya jadi nggak?
Betul. Jangan cuma kalau untung-untung lu tunjukin. Analisnya nggak dikasih tahu. Analisnya nggak dikasih tahu. Karena gini, untuk membuat posisi kita untung gampang. Gue beli dulu sahamnya, lalu gue suruh komplotan gue ikutan beli, ya kan? Naik, untung. Seakan-akan hebat, tapi sebenarnya nggak ada ilmunya. Ilmunya manipulasi. Iya. Tapi kalau lu kayak seminggu sebelumnya, kayak bahkan gue 24 Maret 2020, gue bagikan ke Indonesia. Tanggal 24 Maret 2020, indeks berhenti turun. Live, diakses semua orang. Iya. Kejadian bro, sampai sekarang naik sampai 5.800 gue tulis. Itu yang realnya. Dan track recordnya menunjukkan. Track record kan, itu tercatat. Oke. Jadi kamu harus pahami bahwa pada saat lu mau berhasil, lu harus berani declare, ini outlook gua. Ini harga Unilever akan begini. Ya. Nggak usah ngomong waktu dulu, at least directionnya. Ya. 3 minggu kemudian kejadian. Iya. Ini harus dilatih sampai 10.000 kali. Supaya profesional ya. Supaya menyatu. Kayak lu sekarang ya, sebagai stand up comedian, lu mau ngelucu udah nggak mikir. Masih ingat nggak zaman dulu lu di audisi masih mikir kan? Masih mikir. Karena udah tahu. Udah menyatu dalam tubuh lu. Nah sekarang bagaimana trading ini, menganalisis ini bisa menyatu dalam tubuh kita. Nggak ada lain bro, latihan. Lu mau ketemu gue, mau ketemu Warren Buffett sekalipun, kalau lu nggak pernah latihan, it's not about Warren Buffett or Gemma, it's about Tretan atau Coki. Oke. Kalian yang menentukan. Oke. Siap. Ya, so jadi saya rasa hari ini kita mencapai satu deal. Oke. Dealnya adalah kalian akan belajar, kalian akan spend uang untuk belajar materi pelajarannya, dan tidak hanya kepada materi saya. Ada materi-materi di luar negeri yang kalian mesti spending duit di situ belajar, cari ilmu. Siap. Terus banyakin latihan, ya, dan kemudian kode etiknya kita agree Itu yang bahwa paling penting. tidak menggunakan keartisanmu untuk mengkhianati bangsa Indonesia ini. Oke. Deal? Deal. We have a deal. We have a deal. Jadi biarkan ini jadi perjalanan yang menarik ya. Oke. Mantap. Oke. Siap. Sekarang saya kasih bekal Ya. dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Oke, saya Tretan Muslim dan saya yakin dengan bimbingan Pak Gemma saya bisa mengalahkan Coki dan menjadi trader yang sukses. Karena apa? Karena saya sudah membeli DVD-nya Pak Gemma dan saya akan jual bajakannya. Oke, Coki, Anda pasti kalah. Halo, saya Coki Pardede dan saya yakin di bawah bimbingan Pak Gemma saya akan mengalahkan Tretan Muslim dalam hal trading. Karena Tretan Muslim kebanyakan berdoa. Kapan tradingnya kamu? Saya akan selalu trading teknik analisis paling benar.